Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, kita yang hadir di sini masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, dan semoga hadirnya kita di majelis malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu amalan soleh yang insya Allah jadi sarana untuk mempermudah langkah kita nanti masuk ke dalam surga. Dan teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga ilmu yang kita dapatkan senantiasa membawa diri kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga segenap keluarga, para sahabat, para pengikut yang istiqomah mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Dan saya tidak lupa mengingatkan untuk berdoa, semoga hujan ini jadi manfaat, Allahumma sayyiban nafi'ah, semoga Allah menjadikan hujan ini manfaat. Karena dulu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang sahabat yang minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya turun hujan. Sudah didoakan, ternyata hujannya tidak berhenti-berhenti. Akhirnya merusak rumah, tanaman yang harusnya jadi tumbuh, karena airnya terlalu banyak, akhirnya malah jadi tidak bagus, banjir. Maka sepekan kemudian datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lapor, bahwa ternyata setelah hujan lebat, banjir, rumah-rumah pada rusak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina, ya Allah, sekitar kami. Jadi tolong hujannya itu di sekitar kami. Wala alaina,
Jadi jangan langsung pas. Ya, di tengah-tengah kita hujannya lebat. Yang diharapkan manfaat justru malah jadi madarat. Hawalaina wala alaina. Hujannya ya di sekitar kami, alal akami wadh-dhirab, ya hujannya di gunung, hujannya di perbukitan, ya. Wa butunil audiyah, dan juga di lembah-lembah, wa manabit asyajar, dan di tempat-tempat tumbuhnya pohon. Ya. Jadi ya itu salah satu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika mungkin kita sedang khawatir, ya kalau hujannya nanti malah mendatangkan musibah, seperti di beberapa tempat kan memang sudah terjadi banjir, ya kalau nggak salah mana Sidoarjo banjir, ya kemarin saja ketika beberapa waktu yang lalu saya berangkat ngajar ke pondok pesantren di Kemeranjen, tempat Ustadz Zakaria. Pagi-pagi saya sudah heran, ya, berangkat pagi kok dekat pondok ada mobil pemadam kebakaran. Ya hutan-hutan kok ada pemadam kebakaran. Enggaknya kebakaran anak hutan kan malah jadi sirep ya. Berangkat-berangkat ada mobil pemadam kebakaran. Saya tanya, itu kenapa ada mobil pemadam kebakaran di sini? Ya enggak tahu, mungkin nyedot banyu apa gimana, saya enggak tahu ceritanya. Intinya satu malam karena hujan lebat dan cukup lama, akhirnya satu desa itu sawahnya terendam semua, termasuk jalannya. Ya, enggak kelihatan. Konon katanya yang bercerita, ya ketika itu kakak dari Ustadz Zakaria, yaitu ceritanya jalannya sudah tertutup semua, apalagi sawahnya. Ya, enggak kelihatan, rusak akhirnya. Ya, maka itu salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kok dirasa hujannya itu mengkhawatirkan, mbok merusak, ya, maka sependek-pendeknya doa tadi membaca Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Allahumma hawalaina, ya. Hawalaina sekitar kita, wala alaina, jangan jadi musibah untuk kita, ya. Allahu a'lam bissawab, sekedar untuk mengingatkan dan semoga bisa jadi tambahan faedah untuk kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini, ya, kita akan membahas satu tema tentang jangan meremehkan atau merendahkan manusia. Warisan leluhur yang kita bahas pada malam hari ini adalah wasiat dari Imam Abdullah bin Mubarak. Ya, Imam Abdullah bin Mubarak. Dikutip di sini oleh Syekh Abdul Razak dari kitab Syiaru A'lamin Nubala milik Imam Az-Zahabi rahimahullah, bahwa Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuhu. Barang siapa yang merendahkan para ulama, man istakhaffa bil ulama, barang siapa merendahkan para ulama, zahabat akhiratuhu, maka pergilah akhiratnya.
hilang, maka hilanglah akhiratnya. Barang siapa merendahkan para ulama, maka hilanglah akhiratnya. Wa man istakhaffa bil umara'i dhahabat dunyahu. Dan yang kedua, barang siapa yang merendahkan para pemimpin. Nah, yang tadi pertama merendahkan para ulama, dan yang kedua barang siapa merendahkan para pemimpin. Zahabat dunyahu, maka hilanglah dunianya. Wa man istakhaffa bil ikhwan zahabat muru'atuhu. Yang ketiga, dan barang siapa merendahkan saudara-saudaranya. Yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini sesama muslim. Sesama muslim. Karena para ulama sudah mengatakan ikhwan, saudara, itu berarti maknanya kaum muslimin. Barang siapa merendahkan saudara-saudaranya, sesama muslim, zahabat muru'atuhu, maka hilanglah kehormatannya. Hilanglah kehormatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan, meremehkan, mengecilkan orang lain, apalagi sesama muslim. Itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. La yaskhar qaumum min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah sebuah kaum itu merendahkan, meremehkan kaum yang lain. Karena mungkin saja yang direndahkan, yang dihina itu malah lebih baik daripada yang menghina. Mungkin saja yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Apalagi nuwun sewu jika yang dihina adalah para ulama dan para pemimpin, pemerintah. Ini akibatnya tidak ringan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak tadi, barang siapa yang menghina, merendahkan, meremehkan para ulama, maka hilang akhiratnya. Yang merendahkan pemerintah, para pemimpin, maka hilang dunianya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan, ma'lumun anna qiyadatal ummati takunu bisinfain minan nas la thalitha lahuma. Jadi sudah pasti yang namanya kepemimpinan itu membutuhkan dua.
Ya, kepemimpinan supaya manusia itu tegak, mantap, itu butuh dua. As-sinful awal al-ulama, was-sinful tsani al-umara. Yang pertama adalah para ulama dan yang kedua adalah para pemimpin atau pemerintah. Ya. Jadi satu negeri itu harus ada dua ini. Ada ulamanya dan ada pemerintahnya. Memang nek zaman dulu, zaman para khalifah, mereka pemimpin ya sekaligus ulama. Abu Bakar As-Siddiq pemimpin, dan beliau juga ulama. Umar bin Khattab pemimpin dan ulama, ya. Tapi terus berjalannya waktu, perkembangan zaman, nah sekarang pemimpin itu belum tentu ulama, ya. Dan yang ulama juga belum tentu jadi pemimpin, tapi harus jalan bareng, tidak bisa satu-satu, ya. Orang yang merendahkan para ulama, dia tidak dapat bagian akhirat. Kenapa? Ya karena ulama itu tugasnya itu ngurusi masalah agama, meluruskan akidah umat, ngajari umat untuk ibadah, ngajari bagaimana umat untuk muamalah. Nek ulama sudah tidak punya wibawa lagi, ya, ulama sudah tidak punya wibawa, sudah direndahkan. Fatwa apa saja itu tidak akan dituruti, tidak akan dipatuhi oleh umat, ya. Rusak itu pasti negerinya, ya, ulamanya sudah direndahkan, ya. Urusan-urusan akidah wis nggak ada yang dengar, ulama ngomong apa wis nggak didengarkan. Ngajari ibadah wis, ya. Ini akibat merendahkan para ulama. Pemerintah, pemimpin itu lebih banyak ngurusi masalah dunia, ya. Maslahat untuk rakyat, ya, itu yang mikir pemerintah, ya. Sekarang yang mumet itu pemerintah, masya Allah, ya. Mikir masalah ekonomi, mikir masalah kesehatan, ya, itu saya yakin mumetnya luar biasa, ya, pusingnya luar biasa. Tapi hendak pemerintah sudah jatuh wibawanya, dijatuhkan, ya. Aturan apa saja ya rakyatnya kepengennya ngelanggar, ya, karena sudah tidak ada wibawanya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, di sini sebetulnya lebih saya kepengen sampaikan bagaimana kita itu menyikapi, ya, kesalahan-kesalahan yang muncul dari kalangan ulama dan dari kalangan pemerintah. Karena mereka itu bukan orang yang maksum, ya. Presiden kita, para menteri kita, ya, para ulama kita mungkin yang ada di MUI itu bukan orang yang maksum, mereka mesti ya punya salah. Tapi kita harus punya sikap yang betul, ya, dalam menyikapi kesalahan-kesalahan para pemimpin dan para ulama. Saya hari Ahad kemarin, ya, ngisi pengajian, terus ada yang bertanya begini, Ustadz, saya pernah mendengar
ungkapan, kalau tidak salah dari Imam Al-Ghazali. Kurang lebih makna ungkapannya bahwa ulama yang dekat dengan pemerintah, ya, ulama yang dekat dengan pemerintah itu adalah ulama su. Ngertos napa mboten ulama su? Ulama yang jelek, yang buruk. Tuh. Ulama yang dekat dengan pemerintah itu adalah ulama su, ulama yang jelek. Saya ditanya begitu. Dan itu menurut yang bertanya adalah ungkapan dari Imam Al-Ghazali. Saya sampaikan begini. Ungkapan itu betul. Ya, karena memang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang ulama su itu ada di beberapa tulisan beliau. Ya, seperti misalkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan sepertinya juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena ketika saya membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin, di situ juga Imam Ibnu Qudamah menyebutkan tentang ulama yang buruk itu, ya, atau seorang ulama kalau sudah dekat dengan pemerintah maka dia pasti jadi jelek. Langsung saya ditodong. Sekarang Ustadz, wapres kita itu ulama. Terus gimana? Terus apa? Mau ngomong ulama su itu? Maka begini. Ini nek kita salah sikap, akhirnya malah membuat suasana itu jadi kacau. Ribut malah. Ya. Karena tidak paham bagaimana harus menerapkan ucapan para ulama. Ucapan ulama, bahkan sekalipun itu adalah hadis Nabi SAW, ya, atau mungkin firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bentuknya peringatan-peringatan seperti itu, ya, itu bukan untuk mengajarkan kita menghukumi orang lain, ya, bukan mengajarkan kita untuk menghukumi orang lain. Ambillah contoh sederhana. Di dalam Al-Quran itu kan sudah disebutkan, ya, orang yang mengolok-olok, yang menghina Al-Quran, ayat-ayat Allah, menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghina Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jatuh kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan ayat-ayatnya kalian itu mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta ampun, kalian itu sudah kafir. Qad kafartum, kalian sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian itu beriman. Nah, sekarang seumpama ada orang muslim, ya, datang mengolok-olok Quran, mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berani langsung todong kamu kafir? Wah, itu berat, ya, untuk menjatuhkan hukum, apalagi nek hukumnya adalah hukum kafir, itu harus melirik dulu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, ayyuma imri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Ya, siapapun orangnya yang ngecap kafir saudaranya, maka nanti cap kafir itu akan kembali kepada salah satunya. In kana kama qala wa illa raja'at alaihi.
Jika tuduhannya itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti yang nuduh yang menuduh selamat. Jika ternyata tidak benar, berarti nanti tuduhan makan tuan. Ya, kembali kepada dirinya sendiri. Nah, jadi ungkapan-ungkapan begitu itu bukan untuk kita terus menilai, wah, wapres kita seumpama, wah, ketua MUI kita, bukan untuk seperti itu. Itu peringatan untuk kita masing-masing. Peringatan untuk kita masing-masing. Nek seumpama kita jadi ulama, kita jadi orang yang pintar agama, peringatan untuk kita jangan dekat-dekat. Jangan senang mencari muka di hadapan pemerintah. Ya, jangan kepengen jabatan. Ya, jangan kepengen dunia. Itu peringatan untuk kita. Adapun terhadap para tokoh yang sudah masuk ke dalam pemerintahan, maka tugas kita adalah mencari uzur yang sebanyak-banyaknya. Mencari uzur yang sebanyak-banyaknya. Berprasangka baik itu kewajiban kita. Ya, berprasangkalah baik, wong mereka itu masih sesama muslim. Kewajiban kita dengan sesama muslim adalah berbaik sangka. Itu jelas dalam surat Al-Hujurat lanjutannya ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berprasangka. Prasangkanya maksudnya prasangka yang buruk. Maka hati-hati. Nah, kita sampai mengatakan, wah, itu yang di sana ulamanya ulama jelek. Di sana ulamanya ulama duniawi. Ya. Apalagi nek sampai juga menghina pemerintah. Itu semua ucapan itu tentu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menghina pemimpin, menghina tokoh-tokoh, khususnya adalah tokoh agama, itu bukan perkara yang ringan. Ya, senajan mungkin kita banyak perbedaan. Ya. Meskipun banyak perbedaan, itu bukan tempatnya kita untuk menghina, bukan tempatnya kita untuk merendahkan. Tidak. Selama mereka adalah muslim, kewajiban kita adalah berbaik sangka alias husnudzon. Dan itu hukumnya wajib. Ya. Maka ada tuntunan-tuntunan Nabi SAW. Seumpama kita melihat di antara ulama kita, ya, di antara pemimpin kita, ada yang melakukan kesalahan, ya, menurut kita salah gitu. Yang pertama, kita mendapati, ya, entah itu presidennya, apa mungkin menterinya, apa mungkin ulamanya salah. Sing jelas yang pertama wajib sabar. Ya, wajib sabar. Ini dituntunkan oleh Nabi SAW. Ada dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Barang siapa melihat dari amirnya, dari pemimpinnya itu, perkara yang dia benci, maka sabarlah. Ada sesuatu yang kita tidak senang dari para pemimpin kita, sabar dulu, sabar. Ya, sabar.
Sabarnya bagaimana? Ya, diantaranya jangan membuka aib. Ini memang salah ya sudah, kita nggak usah gunjing kesalahannya para pemimpin dan para ulama. Nggak usah digunjing, digunjing juga untungnya apa? Ya, kita ngerasani menteri, ngerasani presiden, untungnya apa coba? Ya, sabar, kita nggak usah banyak bicara. Ya, sabar, tetap manut, tetap taat. Nek memang perintahnya itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Wajib sabar kata Nabi, fal yasbir alaihi, maka sabarlah. Ya. Kedua, ya, setelah sabar sudah tahan diri. Kedua, menasehati bagi yang mampu. Ya. Menasehati bagi yang mampu. Karena untuk menasehati pemimpin itu caranya khusus. Ya. Nun sewu. Seumpama di sini ada jamaah yang punya kesalahan, ya, punya kesalahan. Terus seumpama tak tunjuk hidung di sini, tak nasihati di depan jamaah yang lain. Sopan apa mboten? Oh, sangat tidak sopan. Padahal panjenengan itu presiden apa sanes? Lah yang bukan presiden saja tidak mau diperlakukan seperti itu. Ya. Orang biasa, rakyat biasa tidak mau diperlakukan seperti itu. Apalagi pemimpin, apalagi ulama. Ya. Nah, kepada orang biasa kita harus sopan, ya, menjaga adab, apalagi kepada para pemimpin. Maka Nabi SAW juga mengajarkan bagi yang kepengin menasehati pemerintah, kepengin menasehati para pemimpin, ya, orang-orang yang penting, beliau mengatakan man arada, barang siapa yang kepengin, an yansohali sultan, barang siapa yang kepengin menasehati sultannya, menasehati pemimpinnya, bi amrin, dengan satu nasihat, fala yubdilahu alaniyah, maka jangan terang-terangan, ya, jangan di hadapan umum, jangan terang-terangan. Walakin liyakhudha biyadihi, tapi gandenglah tangannya, ya, fayakhlu bihi, kemudian menyepi berdua saja, tidak usah rame-rame. Fa in qabilahu fadzak, jika nasihatnya diterima, walhamdulillah, itu yang diinginkan, ya. Wa illa kana qad addalladzi alaihi, jika nasihatnya tidak diterima, yang penting dia sudah menunaikan kewajiban, rampung, ya. Genun sewu, mohon maaf, apa ya, Dek, demonstrasi itu terus masalahnya rampung, malah nambah banyak masalah, ya, nambah banyak masalah demo itu. Nek demo itu mau sekedar kumpul, ya, kumpul, terus sekedar menyatakan keinginan saja, kami kepengen ini, gitu, ya, itu mending, ya, itu cuma sekedar ngumpul kemudian menyatakan kami kepengen ini, itu berarti menyatakan apa? Keinginan, bukan sedang menasehati, bukan sedang mengkritik, apalagi sedang menjelek-jelekkan. Tapi nek sekarang umumnya orang kumpul demo, ya, itu kalimat-kalimatnya Masya Allah, ya, ada hinaannya, macam-macam
di depan umum, maka tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan menyelesaikan masalah, ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Itu yang kedua, ya. Yang mampu ya nasihati, yang tidak mampu kayak kita seumpama, ya sudah. Ya. Yang bisa ngomong, alhamdulillah, sampaikan. Ya. Ada perkara-perkara yang kita tidak senang, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, seumpama sekarang ini, kemarin itu kan baru keluar lagi surat edaran bupati, ya, nggak boleh hajatan. Itu ceritanya Pak Bupati langsung mendapatkan kalimat-kalimat yang pedes. Ya. Mbok yo kalau seumpama, memang kadang-kadang ya mangkel. Misalkan wis nyiapna walimah suwe-suwe, nyebar undangan, wis pesen catering, pesen tarup, ya, sound system sudah ubur rampe dipersiapkan jauh-jauh hari, dadakan keluar keputusan tidak boleh hajatan. Ya memang mumet itu biasanya. Ya. Tapi seperti apapun seumpama orang itu tidak senang, itu harus menyampaikan dengan cara yang santun. Minta dicarikan solusinya seperti apa. Ngomong saja, ini kami sudah seperti ini, kita sudah menyiapkan. Ini kira-kira baiknya nanti bagaimana? Ada solusi apa? Tuh. Ya, enggak usah mengeluarkan sumpah serapah dan macam-macamnya. Ya, seperti itu juga tidak akan membawa kebaikan. Tinggal sampaikan saya dengan cara yang baik. Saya ya pernah dampingi teman, sudah dapat sponsor, ya, waktu itu mau mengadakan kalau tidak salah 17-an. Ya, ada sponsornya, sudah bikin spanduknya, acara sudah disusun. Ternyata tidak boleh ada kumpul. Ya, sampaikan ke perangkatnya, sampaikan ke lurahnya. Ini kami sudah nyiapkan begini. Ini tolong kira-kira supaya kita tidak terlalu rugi, itu ada solusi apa? Dirembuk bareng itu kan kepenak. Ya. Tinggal apa tadi? Sabar dulu saja, sabar. Belum apa-apa sudah emosi dulu ya. Yang keluar emosinya. Yang pertama sabar dulu, dari sabar itu nanti bisa ngomong dengan cara yang baik. Nek sabar aja ndak bisa, itu sudah marah duluan, pasti itu. Ya. Itu pun tertutup, jangan terlalu terbuka nek mau memberi kritikan, saran. Ya. Yang ketiga, nek pemimpin kita salah, apalagi sampai mengatakan, wah pemerintah kita itu zalim. Ya, seumpama pemerintah kita itu pemerintah yang zalim. Maka para ulama memberikan wasiat, kezaliman itu, ya, Imam Hasan Al-Basri, ya, Imam Hasan Al-Basri, beliau itu memberikan nasihat. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan, i'lam afaqallah anna jural muluk nikmatun min niqamillah. Ketahuilah bahwa kezaliman raja itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf. Dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dihadapi dengan pedang. Bukan perang, bukan ngajak gelut. Wa innama tuttaqa wa tustadfa'u bid-du'a'i wa taubati wal inabati wal iqla'i 'anidz dzunub. Tapi caranya adalah dijaga, dihalangi dengan cara doa, taubat, dan meninggalkan dosa-dosa. Jadi cara yang ketiga adalah taubat. Ya.
kezaliman nek seumpama ada dari para pemimpin, itu hakikatnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ya. Nah, ada kezaliman itu sebetulnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka zaman dulu ketika ada orang mendoakan seorang pemimpin yang namanya Al-Hajjaj, ya. Al-Hajjaj bin Yusuf namanya. Al-Hajjaj bin Yusuf itu kejam, jadi zalim, membunuh banyak orang, ya. Didoakan supaya binasa, ya, supaya mati aja sudah, itu celaka saja. Hasan al-Basri mendengar orang ini mendoakan kecelakaan untuk Hajjaj bin Yusuf. Maka Hasan al-Basri mengatakan, la taf'al rahimakallah. Jangan seperti itu. Semoga Allah merahmatimu. Jangan seperti itu. Innakum min anfusikum ataitum. Itu disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Ya. Jadi Hajjaj itu, pemimpin yang zalim itu, karena kalian pun, ya, bukan orang-orang yang ibaratnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah jadikan pemimpin kalian seperti itu. Maka jalannya dengan taubat. Ya, kepengen kepemimpinan yang baik, ya, kita harus banyak-banyak taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah Hasan al-Basri mengatakan, innama nakhafu inna uzilal hajjaju aw mata anta liyakumul qiradatu wal khanazir. Bisa jadi malah nanti nek Hajjaj ini sudah runtuh, hancur, habis Hajjaj yang jadi pemimpin kalian malah nuwun sewu. Yang jadi pemimpin kalian bisa jadi setelah Al-Hajjaj itu siapa? Monyet-monyet dan nuwun sewu, babi-babi. Intinya orang yang lebih buruk lagi daripada Al-Hajjaj. Karena kalian tidak menyadari bahwa yang seperti ini nih cara mengatasinya itu dengan taubat. Nek kalian nggak taubat-taubat, bisa jadi yang setelah Hajjaj malah lebih buruk daripada Hajjaj sendiri. Ya, lo taubat. Dan yang terakhir, yang keempat, nah ini yang tidak boleh terlewat dan tidak boleh lupa adalah mendoakan, ya, mendoakan yang baik, jangan mendoakan yang buruk, ya, didoakan yang baik-baik. Mending mendoakan yang baik, mudah-mudahan jadi pemimpin yang soleh, mudah-mudahan jadi pemimpin yang takwa, mudah-mudahan jadi pemimpin yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Daripada kita mendoakan yang jelek-jelek, ya, mudah-mudahan kena corona, ya, mudah-mudahan cepat mati, ya. Mending doakan yang baik-baik, ya. Al-Fudail bin Iyad, ya, Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fis sultan." Ya, seandainya saya punya jatah satu doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, satu doa. Jatahnya cuma satu. Nek panjenengan untuk apa? Wis jaluk nopo wis terserah, satu tapi jatahnya, ya, satu tok pasti dikasih, gitu ya. Ya paling apik ya minta masuk surga lah, ya, itu udah paling bagus, ya kan, daripada jaluk mobil, jaluk omah, jaluk bojo.
Paling bagusnya orang minta apa? Masuk surga, selesai. Fudail mengatakan, saya tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk pemimpin. Untuk kebaikan pemimpin. Bukan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Dia ditanya, ya Aba Ali, fassir lana hada. Kenapa kok seperti itu? Tolong dijelaskan. Qala idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni. Kalau doa itu hanya untuk saya sendiri, ya, manfaatnya itu ya hanya untuk saya, nggak bisa untuk orang lain. Ya. Untuk saya tok. Wa in ja'altuha fis sultan fa salaha bi salahihil ibad wal bilad. Kalau saya menjadikan doa itu untuk kebaikan pemimpin, ya, kemudian pemimpinnya jadi soleh, maka kesolehan pemimpin itu jadi sumber kebaikan untuk negeri dan umat. Semuanya jadi baik. Melebung swarga bareng-bareng. Ya, kata minta saya masuk surga sendirian. Ya. Tapi untuk pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Ya. Maka itu ya, salah satu, jangan salah, mendoakan pemimpin, ya, itu sebetulnya adalah salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin itu salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebagai penutup saya bacakan ucapan Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan. Barang siapa melihat ada orang mendoakan kecelakaan untuk pemimpinnya. Nah, didoakan celaka, padahal pemimpinnya ya muslim. Didoakan celaka. Meriang lah, kecelakaan lah, ketiban gendeng lah, macam-macam, cepat matilah. Barang siapa mendoakan kecelakaan pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah bahwa dia itu pengikut hawa nafsu. Ya, pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'tahu yad'u lis-sultani bis-salahi wat-taufiq fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan jika dia mendoakan, jika kamu mendengar dia mendoakan untuk pemimpin dengan kesolehan, untuk mendapatkan taufik, maka ketahuilah orang itu adalah pengikut sunnah insyaallah. Ya. Jadi ahlu sunnah itu nek mendoakan para pemimpin itu didoakan yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Ya. Seperti apapun nyebelinya, ya, seumpama, ya, nyebeli banget, madai banget, pokoknya doanya tetap doa yang baik. Ya, modalnya apa? Sabar tadi yang pertama. Dari sabar itu semuanya bisa dapat, nasihatnya dapat, ya. Nanti doanya juga dapat, taubatnya dapat. Ya, tapi nek sabar sudah tidak dapat, ya bagaimana mau menasehati, bagaimana mau mendoakan, bagaimana kita mau tobat. Ya. Yang ada carut marut nggak karu-karuan. Ya. Nah, itu yang pada hari ini banyak terjadi, ya, ketika kesalahan-kesalahan para pemimpin dan para ulama itu banyak diumbar di media sosial, diumbar di TV, diumbar di WA, di koran, tulisan. Mereka sudah tidak punya wibawa di hadapan banyak orang, ya banyak orang yang tidak taat, banyak yang berani membangkang. Ya, kewajiban kita taat kepada pemerintah selama perintahnya tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata bertentangan, maka tidak ada ketaatan bagi siapapun yang
melawan dan bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya. Jadi tadi ada 4 poin ya, dalam kita menyikapi kesalahan pemimpin kita dan para ulama kita. 1, sabar, ditutup aibnya, jangan dibuka. Ya. Yang kedua, menasehati dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Yang ketiga, kita banyak tobat. Ya. Dan yang keempat, mendoakan supaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang soleh dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita dapatkan kesempatan malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf saya sebesar-besarnya atas banyak kesalahan. Sekiranya cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.